Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ibadallahi shalihin qudwatan li jami'il ibad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli ala nur wa ala kulli nur bi barakati sahibin nur wa ala alihi wa ashabihi nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para zuriat Rasulullah min jami'il habaib wa min jami'is syarifah. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jami'ul asatid wa asatilah, wabil khusus khadimul majlis akhina fillah da'ilallah Ustaz Haji Zainuddin beserta guru-guru agama, tokoh-tokoh agama yang lain yang ulun tidak bisa menyebutkan nama beliau satu persatu, yang tidak mengurangi rasa hormat dan takzim ulun kepada beliau-beliau sebagai penyambung lidah dari Rasulullah. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Muspika Kecamatan Murabadab, Bapak Camat beserta seluruh jajaran beliau, baik yang mewakili Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, yang juga dimuliakan oleh Allah, pengurus DMI dan pengurus Nahdlatul Ulama, para hadirin dan hadirat jamaah majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian kita ikut menghauli al-alim wa alamah guru kita Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Di bulan Rajab, di 5 Rajab, beliau dicabut oleh Allah ruh beliau dari jasad beliau, pindah alam dari dunia ke alam akhirat pada 5 Rajab 18 tahun yang silam atau 18 tahun yang lalu. Tapi alhamdulillah, rupanya beliau tidak pernah dilupakan oleh masyarakat Indonesia. Bahkan beliau tidak pernah dilupakan pula oleh masyarakat yang ada di Hadramaut. Beliau juga tidak pernah dilupakan oleh kaum mukminin yang berada di Singapura, di Malaysia. Kenapa? Karena di Singapura juga mengadakan haul Guru Zaini, di Malaysia juga mengadakan haul Guru Zaini,
ahli tari di Hadramaut tadi juga mengadakan haulnya Guru Zaini bin Abdul Ghani. Beberapa waktu yang lalu kesepakatan pemerintah setempat Kecamatan Morejawa beserta tokoh agama, tokoh masyarakat beserta masyarakatnya juga mengadakan haul Guru Zaini bin Abdul Ghani. Dan ulun juga hadir dan ulun juga dipanggil untuk ikut memberikan tausiah. Alhamdulillah malam hari ini luar biasa kesepakatan pemerintah setempat beserta tokoh agama, masyarakat juga tidak terlupakan untuk juga andil ikut menghauli guru kita al-alim alamah jadi Zaini bin Abdul Ghani ini. Hanya tempatnya di samping rumahnya Pak Ustadz Haji Zainuddin. Nah, dalam kesempatan ini Dr. Habib Segaf Baharun, pimpinan Pondok Putri Darul Lughah wa Dakwah di Jawa Timur, di Ranci Bangil. Beliau pernah mengatakan luar biasa Guru Zaini bin Abdul Ghani ini. Beliau menceritakan haul yang besar di Jawa Timur itu adalah haulnya Habib Abu Bakar Gresik di Gresik. Tapi dibandingkan haul Guru Zaini, Masya Allah orang yang datang jauh lebih banyak ketimbang haulnya Habib Abu Bakar Gresik. Yang terbesar haul di Jawa Tengah, di Solo, haul Sahibul Maulid. Ternyata juga yang datang jamaahnya ikut haul dibanding dengan yang hadir di haul Guru Zaini, luar biasa. Guru Zaini jauh lebih banyak yang hadir. Haul terbesar di dunia di Hadramaut, haulnya Nabiullah Hud alaihissalam pada 4 Sya'ban. Nih, kalau tidak salah besok. Haulnya Nabiullah Hud terbesar, orang dari dunia, dari mana-mana, dari Mesir datang, dari Irak datang, dari Maroko datang, Singapura datang, Malaysia datang, dari Indonesia juga datang. Ada beberapa 53 rombongan kita dari Kutai Kartanagara bercampur Balikpapan Samarinda juga ikut hadir di haulnya Nabiullah Hud. Tapi dibanding dengan haulnya guru kita al-alim alamah Haji Zaini bin Abdul Ghani, masih banyak yang hadir di haulnya Guru Zaini bin Abdul Ghani. Sehingga kata Habib Segaf Baharun, ada apa sih yang diberikan oleh Allah karunia yang besar kepada guru kita Guru Zaini bin Abdul Ghani ini, Bapak Ibu. Oleh karena itu kita melihat yang baru tadi hanya diumumkan bahwa dibuka haul, diumumkan malam Jumat lewat medsos. Yang datang malam Senin lebih jutaan. Yang ikut menyumbangkan sapi lebih dari 215 ekor sapi dalam waktu yang hanya 2 hari, 3 hari. Luar biasa. Ada apa? Orang tersentuh memberikan sesuatu untuk apa? Untuk ikut andil dalam menghauli Guru Zaini. Juga ulun dengar di sini luar biasa, Pak Camatnya juga tersentuh luar biasa ikut menghauli Guru Zaini bin Abdul Ghani, sampai beliau juga menyumbangkan sapi. Belum masyarakatnya yang ikut tenaga, yang memberikan kotak nasi, yang macam-macam, yang memberikan duit, memberikan apa, untuk apa dengan Guru Zaini bin Abdul Ghani. Itu tidak lain Bapak Ibu, bahwa orang itu pingin ittisal. Pingin apa? Pingin terhubung dengan Guru Zaini bin Abdul Ghani. Karena Guru Zaini bin Abdul Ghani, Masya Allah, diberikan oleh Allah karunia. Sampai Pak Presiden Soeharto pun salut dengan Guru Zaini bin Abdul Ghani. Di zaman terjadinya perang Serbia Bosnia, ada utusan
Presiden Soeharto ke Sukung Permata-Tuhan. Apa kata beliau? Silakan kalau Pak Harto mau masuk ke Bosnia, aku jamin 5 jam insya Allah selamat. Jangan lebih dari 5 jam. Insya Allah selamat, kata beliau. Satu, faktor doa beliau kepada Allah. Yang kedua, saya pikir tidak ada seorang ulama yang berani menjamin model itu. Akhirnya Pak Harto yakin dengan ucapan Guru Zaini, maka terbanglah ke Bosnia dan masuk di Bosnia hanya 4 jam. Ada wani 5 jam. Siapa tahu kalau 5 jam ada peluru menyasar. Karena Guru Zaini hanya menjamin 5 jam. Tapi dengan itu Bapak Ibu, Masya Allah, diberikan oleh Allah luar biasa selamat. Makanya Bapak Harto luar biasa bersyukur dan berterima kasihnya kepada guru kita Guru Zaini bin Abdul Ghani. Beliau diberikan oleh Allah karunia, Bapak Ibu. Apa yang diberikan oleh Allah karunia? Beliau diberikan oleh Allah karunia ilmu. Ilmu yang luar biasa. Padahal ilmu, oleh karena itu kata beliau bahwa ilmu itu di mana saja ada. Di Muara Badak juga banyak ilmu. Di desa Tanjung Limau juga banyak ilmu. Di mana lagi? Di mana-mana banyak ilmu. Kata beliau. Karena itu kalau Allah memberikan ilmu kepada seseorang dimanapun mereka berada. Tetapi beliau diberikan Tuhan karunia seperti ini Bapak Ibu, supaya kita bisa memahami bagaimana orang kok pingin betul, orang selalu hadir. Dan ulun di bulan Rajab ini hampir sebulan penuh dipanggil berputar-putar kemana-mana. Semua orang mengkaitkan dengan kaulnya Guru Zaini bin Abdul Ghani. Malam tadi di Wajanan ulun menceritakan begini. Kata Guru Zaini bin Abdul Ghani, orang Mekah dekat dengan Baitullah. Orang Mekah itu adalah tempat kelahiran Rasulullah. Dan di sebelah pesaian, di sebelah sana ada milad Rasul, ada tempat bekas kelahiran Rasulullah yang tidak bisa dibongkar. Kalau ada alat yang membongkar, alatnya rusak. Rupanya diberikan Tuhan kelebihan dari yang dimiliki oleh Rasulullah, diberikan Tuhan karunia. Nah, Guru Zaini cerita, semua orang Mekah yang dekat Baitullah itu hatinya terhubung dengan Rasulullah, ingatannya terhubung dengan Rasulullah, ruhnya terhubung dengan Rasulullah, ataukah hatinya mau menerima Rasulullah? Semua orang Mekah kan? Belum tentu. Tidak semuanya Bapak Ibu. Sekalipun kata Rasulullah, tuba liman ra'ani wa liman ra'a man ra'ani. Beruntunglah orang yang pernah melihat aku dan orang yang pernah melihat aku, kata Nabi. Lalu Abu Jahal hari-hari melihat Nabi, kenapa tidak beruntung? Abu Lahab hari-hari melihat Nabi, kenapa tidak beruntung? Abu Sufyan hari-hari melihat Nabi, kenapa tidak beruntung Bapak Ibu? Kalau orang Tanjung Limau jelas sudah ada pernah melihat Nabi. Tinggi, Pak Camatnya ada pernah melihat Nabi. Termasuk ulun yang hari ini malam ini penceramah juga ada pernah melihat Nabi. Ustaz Tinggi, Jainuddin juga ada pernah melihat Nabi. Sambil mawar lawan pian ini sama. Tapi kita ada pegangan yang dipegang kuat oleh Guru Zaini bin Abdul Ghani. Apa Bapak Ibu? Ujar Nabi, sayati ala ummati zamanun. Nanti satu ketika akan datang di tengah-tengah umatku. Apa? Walam yarawni. Mereka tidak pernah melihat aku. Walam yarawni, walam yulhiquni, dan mereka tidak pernah bertemu saya. Melihat kada pernah, bertemu kada pernah, mendapat kada biasa.
Tapi ujar Nabi luar biasa kena umat itu apa? Wa yuhibbuni, dan mencintai aku luar biasa. Inilah yang diberikan Allah karunia kepada Guru Zaini bin Abdul Ghani, apa? Hati beliau. Coba kita baca, buka YouTube beliau. Ketika beliau membaca ayat Sayyidi qalbi fi hubbika bakhi'un, sambil menangis beliau membaca syair itu. Coba buka YouTube beliau, kita melihat apa ujar Guru Zaini, ya Rasulullah, bagaimana hatiku ini karena bihubbika, karena cintanya dengan tiada luar biasa. Bagaimana? Kenapa? Beliau juga dididik Bapak Ibu. Siapa yang mendidiknya? Mulai kecil dididik oleh ayahnya, mulai kecil dididik oleh neneknya Salbia, dididik oleh pamannya. Mulai besar beliau dididik oleh siapa? Oleh Haji Sarwani Abdan Bangil. Bapak Ibu, berapa lamanya Bu? Untuk apa? Supaya hati dengan Rasulullah, ingatan dengan Rasulullah, ruh terhubung dengan Rasulullah. Berapa lama diajari oleh Haji Sarwani Abdan? 22 hari 22 malam. Tapi ujar beliau mengamalkannya 32 tahun Bapak Ibu. Luar biasa. Sehingga apa yang diberikan Tuhan, Guru Zaini, pian lihat riwayat manaqib beliau. Mulai ceritanya beliau itu susahnya luar biasa, kehidupan keluarga beliau ekonomi. Rumah atap daun bocor pulang. Kalau sudah hujan, ngumpul di dalam rumah. Riwayat manaqib beliau. Kemudian kehidupan nasi sebungkus dimakan 3 orang. Jadi nasi sebungkus dimakan bertiga. Luar biasa. Artinya susah kan itu. Ulun yakin kalau orang Tanjung Limau kedada yang makan nasi sebungkus bertiga. Tapi kalau seorangan makan 3 bungkus banyak. Artinya ada susah beliau masa kita. Artinya susah banget itu. Ini. Tapi kalau orang Tanjung Limau nak ada kawan mau karohon mungkin ada aja tadi. Kita melihat susah Pak. Tapi apa? Ketika beliau diajari ini, ternyata subhanallah dirubah oleh Allah. Samping apanya dirubah oleh Allah? Hatinya. Dirubah oleh Allah ilmunya, dirubah oleh Allah ibadahnya, dirubah oleh Allah pola kondisi kehidupan beliau. Kondisi kehidupan beliau dirubah oleh Allah. Yang tadinya susah, yang makan nasi sebungkus bertiga, dirubah oleh Allah. Itulah karena beliau diajari gurunya apa? Nabi itu sirrul aqwan, sirrul aqwan. Nabi itu rahasia dunia. Lihat dan Guru Zaini bin Abdul Ghani. Nah, syukurlah kita hidup dengan beliau. Sekarang lihat apa kondisi beliau diberikan Tuhan. Karena dekatnya dengan Rasulullah, diajari oleh guru beliau saya Haji Sarwani Abdan Bangil. Kemudian diantarkan beliau bimbingannya kepada siapa? Kepada Habib Ja'far As-Sagaf Pasuruan, kainnya Habib Taufik. Kemudian beliau diarahkan ke mana? Ke Kiai Palak, Kiai Muhammad Tubagus Palak, yang beliau kurang lebih 27 tahun belajar Mekah. Kemudian beliau arahkan pula kepada Sayyid Amin Qutbi Mekah. Kemudian beliau diarahkan pula ke mana? Kepada jatuhnya Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari. Datuk Kalampayang membimbing beliau kemana supaya ittisal dengan Rasulullah, hatinya terhubung dengan Rasulullah, ingatannya terhubung dengan Rasulullah, bahkan ruhnya terhubung dengan Rasulullah. Ini Guru Zaini diberikan Allah luar biasa Bapak Ibu, atas bimbingan para guru-gurunya, datuknya, sehingga dengan Rasulullah apa diberikan Tuhan? Ini kenyataan yang tadi luar biasa melebihi daripada yang lain. Yang lain juga sama Bapak Ibu. Kita pergi ke Alexandria, ketemu di sana dengan siapa? Makamnya Sayyid Abbas Al-Mursi.
yang beliau mengatakan launa situlah datan bi Rasulillah hakam tu nafsi kufran. Kalau aku sedetik lupa dengan Rasulullah, aku nyatakan hukum diriku ini kafir. Kalau kita pergi ke Huraidah 2,5 jam dari kota Tarim, siapa? Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Apa ungkapan beliau? Lau ahjabani Rasulullah tarfata ainin adattu nafsi bi ghairi iman. Kalau aku sekedip di mata aja terdinding lupa dengan Rasulullah, aku nyatakan diriku bukan orang yang beriman. Luar biasa. Ini dimiliki oleh Guru Zaini bin Abdul Ghani, karunia Allah. Oleh karena itu kita berharap di mana-mana orang ikut menghauli beliau, hadir di tengah-tengah beliau, bisa sempat menimba ilmu dengan beliau. Sekarang beliau sudah 18 tahun dahulu daripada kita. Masih bisakah kita menimba ilmu dengan beliau? Ternyata masih bisa, Bapak Ibu. Kenapa? Karena YouTube beliau masih ada yang bisa kita buka. Lain kalau Sayyid Abbas Al-Mursi sudah meninggal 427 tahun yang lalu, kita tidak bisa membuka karena beliau tidak meninggalkan YouTube, tidak meninggalkan memori yang bisa kita buka. Kalau kita ke Habib Abdurrahman Al-Attas yang di Huraidah, beliau tidak ada YouTube-nya, tidak ada yang bisa kita buka kecuali kita mau membaca karangan-karangan beliau, kitab-kitab beliau. Sekarang Sayyid Abbas Al-Mursi beliau tidak ada mengarang kitab, tapi yang mengarang kitab itu muridnya, yaitu Sayyid Ahmad bin Muhammad Ujaibah Al-Hasani dengan menulis kitab Aiqadul Himam Syarah min Syarhil Hikam. Ada beliau mengungkapkan tentang perguruannya. Siapa lagi? Kita melihat yang sering kita baca Burdah, Sayyid Ahmad Al-Bushiri. Beliau adalah murid dari Sayyid Abbas Al-Mursi yang beliau mengatakan wa kulluhum min Rasulillahi multamisun. Semua yang ada itu semua bersumber datang dari Rasulullah. Kalau kita pergi ke Maroko, lihat di Maroko. Siapa? Sayyid Abi Abdullah Sulaiman Al-Jazuli. Beliau juga diajari gurunya bagaimana dengan Rasulullah, sehingga membuatlah Dalailul Khairat yang semua dibaca oleh Guru Zaini setiap hari menjadi amaliyah beliau. Kita luar biasa kata kawan menuruti Guru Zaini. Apa? Setiap hari dari pagi sampai agak malam selesai 30 juz. Besok nyambung lagi. Besok lagi tambah 30 juz, nyambung lagi. Ada kita ketemu Ramadan baru terbaca. Itu pun sejus juga dapatnya. Mengisikan luar biasa. Hari-hari apalagi bukan hanya Quran, Dalailul Khairat 7 hidup sehari beliau baca kesal. Apalagi Burdah beliau baca menjadi amaliyah beliau. Ada kita belum lagi apa baca sholawatnya 12.000 sehari, 12.000. Ada kita suruh baca 100 saja, nanya sama gurunya, guru kawan lagi kredit ini 100 juga kita di kredit. Sidin 12.000 sehari baca sholawat. Luar biasa. Kenapa? Karena pingin ittisolnya dengan Rasulullah. Pantaslah Allah memberikan. Masya Allah. Apa? Wa khassasahu bihamdi asrarihi. Beliau tidak pernah lepas dari Rasulullah, sehingga wazadabahu bisabiqil inayah. Dibuktikan oleh Allah. Ini buktinya. Ini ulun yakin orang-orang di sini ada yang berkeluarga dengan Guru Zaini, mungkin ada nang kada bakula, mungkin ada nang kada bakula lebih banyak. Tapi juga ikut terpanggil. Kenapa? Itulah karunia. Oleh karena itu mikir, ujar Pak Tamat tadi, mudahan tahun depan itu lebih persiapan lebih bagus. Ulun sangat mendukung. Kalau hari ini sekung sapi, tahun akan datang 3 ekor sapinya. Bana, main dari mana kah sapinya? Ya, kenapa? Ini semakin banyak intisol kita, Bapak Ibu. Nasi sebungkus yang kita berikan, ambil untuk haul, itu adalah salah satu sarana untuk mengintisolkan kita dengan Guru Zaini untuk mendapatkan barokah yang diberikan oleh Allah. Luar biasa barokah. Ini makhluk pikir subhanallah. Hampir maknanya dari Habib Segaf Baharun, luar biasa Guru Zaini. Dan semua orang mengakui Bapak Ibu. Satu, Habib Salim. Habib Salim bin Abdullah As-Satiri di Habil Maut tadi meneruskan
pondok pesantren dari ayah beliau Abdullah bin Umar As-Satiri yang disebut dengan Ribat tadi. Banyak orang kita Indonesia belajar di sana. Ini ayah beliau Pak. Ayah beliau itu punya murid 5.000. 5.000-nya semuanya jadi aulia. Luar biasa. Ini kalau kita sekelas sekarang cuma 33. Kalau yang tingkat SLTP 32 dalam satu kelas. Itu tamat 32 itu dia politek jadi apa nih itu? Ada yang jadi bos preman. Ada juga salah. Tapi sulit ini 5.000 jadi aulia ke 5.000-nya. Itu kalau ada resepnya kada mungkin Bapak Ibu. Kita aja punya anak 2, program KB 1 tangkap polisi, yang kedua gugur ke sungai. Sini ulang cerita kayak apa Pakih Mukadam Sani Habib Abdurrahman As-Saqqaf. Bisa anak 13, punya anak 13. Ke-13-nya ini jadi wali kutub, ke-13-nya lihat buka boleh ziarahi di Jambar. Semua orang menziarahinya. Ada apa kok? Pasti ada resepnya. Nggak mungkin ada resep. Makanya dulu apa termasuk resep yang didapatkan oleh Guru Zaini seperti itu Bapak Ibu. Dulu alhamdulillah tahun 1993 sempat ikut bawa anak 2, ulun ikut menimba ilmu dengan beliau. Sempat ternyata dulu ulun kalau mengerti bahwa mengkaitkan niat itu dengan ada Rasulullah itu kada mengerti. Barulah dulu tahun kedapat situ apa? Nawaitu kama nawa Rasulullah wa kama nawa asraful solih. Niat aku berniat niatnya seperti niatnya Rasulullah dan niatnya orang solih, dan semua orang solih ittisal dengan Rasulullah. Siapa orang solih? Baik itu Sayyid Ali Zainal Abidin, Sayyid Muhammad Bagir, Sayyid Ja'far Sadir, Sayyid Ali Al-Uraidi, Sayyid Muhammad An-Nakib, Sayyid Isa An-Nakib, Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir Ilallah, Faqih Muqaddam Habib Muhammad Ba'alawi Habib Abdullah Ba'alawi Haddad. Siapa lagi? Pakir Adam Sani, Habib Abdurrahman As-Saqqaf yang punya anak 13 tadi. Melajari anak apa? Ittasil niyataka. Ittasil niyataka bi Rasulillah wa bi jami'i sholihin. Hubungkan niatmu dengan Rasulullah dan niatnya orang solih. Si anak bertanya kepada ayahnya, ya Abi, ayyuhut dalil wa ayyumal qadail. Abah, bahasa kitanya, pian itu dapat dalil dari mana? Model kayak gitu. Dan kalau itu diamalkan fadilatnya apa? Itulah jawaban dari Pakih Mukadam Sani Habib Abdurrahman As-Saqqaf. Apa kata beliau? Wala tas'al fanzur ilayya. Tidak usah banyak tanya. Lihat dia aku ini apa diberikan Tuhan karunia. Ayahnya wali kutub Bapak Ibu di zamannya. Ada si anak, oke dah, samik dah atau nah, dia ikut apa aja abah aja sudah. Sehingga si anak apa? Setiap pekerjaannya nawaitu kama nawa Rasulullah wa kama nawa asraful solih wa kama nawa abi. Aku berniat seperti niatnya Rasulullah, niatnya orang soleh dan niatnya ayahku. Itu aja niatnya. Pokoknya apa aja kayak gitu. Perkembangannya pian ke-13-nya jadi wali kutub ke-13-nya. Ayo. Ada gampang. Makanya ulun ingat tahun 1994 ulun kira Guru Zaini melajari supaya apa? Niat kita lillahi ta'ala wa mutaba'atan li Rasulillah. Niat itu apa yang dikerjakan karena mengharap ridha Allah dan mengikuti Rasulullah. Sembahyang mengikuti Rasulullah, puasa mengikuti Rasulullah, sedekah mengikuti Rasulullah, umrah mengikuti Rasulullah, haji mengikuti Rasulullah. Apa lagi? Kawin mengikuti Rasulullah. Apanya yang diikuti? Oh, mengikuti banyaknya. Bukan, petunjuknya, tata caranya. Tapi ada juga lah mengikuti Rasulullah. Kenapa? 4 kurang lagi. Rasulullah 9. Jaminan Tuhan sadang-sadang, Pak. Ini kata aja Rasulullah itu kan 9. Dasar pemilihan gue bu air lagi itu. Nah,
Dulu ulun mencoba dapat ilmu itu, ulun nyampaikan di handil. Ulun semua itu lillahi ta'ala wa mutabatan Rasulullah. Karena Allah mengikuti Rasulullah. Diprotes ulun. Wah, di mana ulang itu dapat? Abah ulun maksudnya 55 tahun sudah mengajar di handil, sudah ada yang kayak itu. Ini hanya seumur jagung kayak itu. Tapi kan apa? Belum pikir, karena sendiri mungkin belum dapat ilmunya. Belum dapat juga usia ini. Oh ternyata pian ulun halus sih. Ayo, sampai anak aja menurut tidur Rasulullah. Petunjuknya. Tapi doanya udah apa? Dia hafal, namun hafal kan. Hendak mau tidur doa siapa yang baca? Rasulullah. Bangun tidur panduan Rasulullah. Mau masuk WC panduan Rasulullah. Keluar WC panduan Rasulullah. Maka ada panduan Rasulullah. Tapi dulu memang ada yang sulit mengkaitkan niat itu. Ada yang kada pas, ada memang kalau kita pulang jeli. Tapi kalau bisa lah. Apa yang sulit? Kalau tadi ceritakan yang sulit itu merokok. Apa sulitnya? Sahaja aku merokok karena Allah mengikuti Rasulullah. Yang awal Rasulullah ada merokok. Gimana niatnya karena Allah mengikuti Rasulullah? Rasulullah ada merokok. Ini nang ojek. Sahaja aku mau ojek karena Allah mengikuti Rasulullah. Yang awal anak ada Rasulullah mau ojek. Ada ceritanya. Ujung dulu. Gimana? Ya kita bisa lah. Apanya bisa? Nah dulu ceritanya apa? Sahaja aku merokok, dengan merokok aku bisa musyahadah kepada Allah dan musyahadah kepada Rasulullah. Nah itu merokok. Ingat Allah, ingat Rasulullah. Musyahadah. Nah kalau yang pernah dengar cerita, sudah sering kita dengar bahwa ketika ada orang meninggal dunia di Mesir, kalau aku mati sanggup rokok. Oh mati. Jadi jangan pakai mati orang mantan yang limau ada nih yang besar ini. Karena aku mati sanggup rokok itu hari isap dari itu. Ini gitu. Sepakat ulama, rapat ulama. Sementara disanggup terpul. Tapi sementara ada wasiat. Bagaimana caranya? Nah supaya ada kesalah banyak, wasiat terjalankan. Maka bolehlah sangui rokok sebatang saja. Sebatang ada sebungkus. Amun disangui 5 bungkus gimana disangui sebatang? Begitu ceritanya Bapak Ibu sudah dibawa sangui sebatang, datanglah Munkar dan Nakir. Mau mananya? Ada yang mananya? Marrabbuka wa man nabiyyuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka wa ma i'tiqaduka. Apa dia namanya tadi? Dulu